Saya pikir Pak SBY tidak belajar dari pengalaman beliau sendiri. Abuse of power menurut saya justru terjadi pada pemilu 2009 ketika seluruh elemen kekuasaan dipakai untuk meningkatkan perolehan partai beliau sehingga memperoleh kenaikan 300%. Sejumlah pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono dan Prabowo Subianto mendapat respon dari Presiden Joko Widodo. Di antaranya pernyataan mereka untuk selalu mengawasi penguasa yang abuse of power. Presiden Jokowi menilai jika abuse of power ditujukan kepada pemerintahannya saat ini, maka dinilai terlalu berlebihan. Ketua Umum Partai Demokrat SBY sempat menyatakan pertemuan dengan Prabowo ini dilakukan pasca pengesahan RUU Pemilu. Prabowo bahkan menuding presidential threshold 20 dan 25% adalah lelucon politik. Kita akan membahas apa makna dari statement tersebut dan juga makna pertemuan antara SBY dengan Prabowo tadi malam dengan sejumlah narasumber. Pertama ada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Mas Hasto, selamat malam. Malam. Dan pemirsa, kami juga mencoba menghubungi Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan dan saya akan ditemani di studio oleh narasumber Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, selamat malam. Malam, Afi. Apa kabar? Baik. Silakan. Penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan itu tidak melampaui batas, cross the line, sehingga masuk yang disebut abuse of power. Nah, artinya sekali tidak ada yang namanya kekuasaan absolut mutlak dari mana, nggak ada. Ya, sangat berlebihan. Salah satu yang menonjol dari pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono usai bertemu dengan Prabowo Subianto dalam pertemuan di Cikeas semalam adalah memperingatkan para penguasa agar tidak abuse of power atau menyalahgunakan kekuasaan. Kami harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan itu tidak melampaui batas, sehingga cross the line, sehingga masuk yang disebut abuse of power. Sebelumnya Susilo Bambang Yudhoyono juga menyatakan pertemuan dengan Prabowo adalah pertemuan istimewa karena dilakukan pasca paripurna pengesahan RUU Pemilu. Pertemuan ini terjadi setelah pada tanggal 20 Juli yang lalu dalam rapat paripurna DPR RI, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN dan PKS berada dalam satu kubu dalam tanda kutip yang tidak menyetujui dikukuhkannya rancangan undang-undang pemilu yang sekarang tentu sudah sah karena sudah disetujui oleh DPR RI. Sementara Prabowo sempat mengulas kembali sejarah TNI di jelang akhir pemerintahan Orde Baru. Menurut Prabowo, dirinya dan SBY menjadi bagian sejarah reformasi. Prabowo juga menyinggung pengesahan presidensial threshold 20 dan 25% adalah lelucon politik. Presidential threshold 20% menurut kami adalah suatu lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia. Ya. Saya tidak mau terlibat dalam sesuatu yang seperti itu. Menanggapi pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono dan Prabowo, Presiden Joko Widodo menyatakan jika tudingan itu ditujukan pada pemerintahan saat ini, maka hal itu adalah sangat berlebihan. Artinya sekali tidak ada yang namanya kekuasaan absolut mutlak dari mana, nggak ada. Ya. Abuse of power itu berlebihan nggak sih, Pak? Sangat berlebihan. Pak, kalau yang Tak bisa dipungkiri, eskalasi politik meningkat pasca pengesahan RUU Pemilu. Kubu parpol yang menolak ambang batas pencalonan presiden 20 dan 25% tampak ingin membangun opini publik, meskipun proses pengesahannya dilakukan dengan mekanisme yang sah di DPR. Tim Liputan Metro TV.
Baik pemirsa, langsung akan kita bahas dari luar studio. Sudah ada Sekjen dari PDIP, Hasto Kristianto. Sebelum saya tanya apa tanggapan dari analis politik kita, Mas Burhan di sini, saya akan tanya dulu ke Mas Hasto. Mas Hasto, ada juga tanggapan, respon dari Jokowi dinilai terlalu berlebihan. Anda sepaham bahwa statement dan juga pertemuan itu dianggap berlebihan, terutama statement abuse of power yang disampaikan oleh SBY? Saya sangat memahami apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dan sepakat bahwa pernyataan Pak SBY itu berlebihan. Lebih-lebih dilaksanakan setelah proses politik di DPR itu diselesaikan melalui sebuah mekanisme yang disepakati dalam tata tertib DPR, bahwa ketika musyawarah mufakat tidak bisa diambil, dilakukanlah voting. Dan kemudian kita melihat hasilnya, presidential threshold ditetapkan ketentuan 20%. Dengan pernyataan Pak SBY menyatakan ini terjadi abuse of power, seolah-olah pemerintahan ini tanpa kontrol, kemudian pemerintahan Pak Jokowi akan menggunakan kekuasaan secara berlebihan, saya pikir Pak SBY tidak belajar dari pengalaman beliau sendiri. Abuse of power menurut saya justru terjadi pada pemilu 2009, ketika seluruh elemen kekuasaan dipakai untuk meningkatkan perolehan partai beliau sehingga memperoleh kenaikan 300%. Mas Hasto, statement lengkapnya saya bacakan. Kami harus memastikan penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan tidak melampaui batas sehingga tidak masuk apa yang disebut abuse of power. Tidakkah itu sebenarnya statement yang wajar, sebuah kritik atau warning minimal? Ketika itu disampaikan pengamat politik, itu suatu hal yang bagian dari check and balance. Tetapi ketika disampaikan oleh Bapak SBY, Bapak Presiden SBY di dalam sebutan protokoler, kita melihat domain politiknya sudah berlebihan dan merupakan bentuk campur tangan yang sebenarnya tidak perlu di dalam etika penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dalam kapasitas beliau yang sebelumnya juga menjabat sebagai presiden. Ini yang kami kritik keras. Oke, saya akan tanya ke Mas Burhan. Mas Burhan, bagaimana Anda melihat pertemuan dan juga statement, termasuk statement dari Prabowo yang mengatakan presidensial threshold 20% merupakan atau adalah lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia? Pertama begini ya, kalau dari sisi pertemuan itu sendiri, itu pertemuan yang biasa saja. Dalam pengertian, kalau kita lihat dari proses nominasi pencapresan, itu kan kurang lebih setahun lagi. Agustus 2018, proses itu sudah dimulai. Bahwa kemudian ada pertemuan, menurut saya pertemuan itu masih tanda koma, belum tanda titik, belum full stop, karena memang masih sangat tergantung oleh keputusan yuridis yang diambil oleh Majelis Tahkim, oleh MK, terkait dengan keputusan politik yang sudah diambil oleh DPR. Nah, yang menjadi luar biasa adalah karena munculnya pernyataan-pernyataan yang sebenarnya kalau dilihat dari sisi normatif, baik yang dikeluarkan oleh Pak SBY maupun Pak Jokowi, itu sama saja sebenarnya. Pak sama saja dalam pengertian sama benarnya dari sisi normatif. Misalnya kalau kita lihat dari Presiden Jokowi mengatakan sekarang tidak ada kekuasaan absolut. Benar, karena ada proses recheck yang terjadi baik di DPR maupun media maupun LSM. Pernyataan Pak SBY pada titik tertentu juga normatif kalau kita lihat secara verbatim ya. Jadi pernyataannya adalah memastikan Partai Demokrat dengan Gerindra itu melakukan proses recheck agar jangan sampai terjadi abuse of power. Nah, pada titik itu sebenarnya tidak ada yang luar biasa. Itu kan pernyataan normatif. Tetapi menjadi luar biasa karena dinyatakan oleh Ketua Umum Partai Demokrat yang dalam beberapa tahun terakhir meskipun mengambil sikap sebagai partai penyeimbang, itu pada titik tertentu itu lebih oposisi ketimbang partai oposisi. Belum lagi posisinya sebagai mantan presiden. Yang tentu saja kalau kita lihat secara komunikasi politik, posisi Partai Demokrat dalam titik tertentu memang jauh lebih oposan ketimbang bahkan Partai Gerindra. Gitu. Jadi itu yang menimbulkan bobot spekulasi dan ini tadi ya, magnitude gitu ya, dari statement yang awalnya normatif kemudian seolah-olah punya tadi efek kejut yang cukup luar biasa, apalagi pasca pengesahan sidang paripurna. Oke, disampaikan juga dalam pertemuan itu, ini maksudnya adalah bekerja sama tanpa koalisi. Kalau Mas Hasto dulu, Anda melihat ini apa makna bekerja sama tanpa koalisi? Kenapa sebenarnya ada orang yang menyatakan kenapa tidak tegas saja atau terang-terangan saja, masih malu-malu mungkin atau tergantung situasinya. Bagaimana PDIP melihat ini? Yaitu kami lihat style dari Bapak SBY. Karena
Pak SBY kan sosok yang hati-hati, terlalu hati-hati, bahkan kadang-kadang dipersepsikan terkadang ragu di dalam mengambil keputusan. Karena itulah dari aspek pertemuan politik tersebut, saya sependapat dengan Mas Burhan tadi, ini sebuah pertemuan yang biasa dalam kontestasi politik dan dinamika politik menjelang tahun 2019 yang akan datang. Wajar setiap partai politik punya strategi termasuk di dalam membangun komunikasi politik dengan partai lain. Nah, ketidaktegasan apakah itu dalam rangka kerjasama untuk 2019 dalam pengertian berkoalisi, atau itu hanya sebagai sebuah upaya untuk mendialogkan dan menyatukan kekuatan menghadapi judicial review di Mahkamah Konstitusi, itu akhirnya menjadi kabur dari berbagai pernyataan-pernyataan yang diberikan termasuk oleh Bapak Prabowo sendiri, yang kami justru sangat heran dalam kapasitas beliau sebagai ketua umum partai politik dengan menganggap ketentuan presidential threshold 20% sebagai hal yang lucu dan menipu rakyat. Itu merupakan ketidakpemahaman Pak Prabowo terhadap sistem politik kita. Baik, pemirsa, saat ini kami sudah terhubung dengan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan. Pak Syarif, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Pak Syarif, saya langsung minta tanggapan Anda karena kemudian tadi kami sempat ada dialog dengan Sekjen PDIP Hasto Kristianto, dan juga saya minta tanggapan Anda ketika Presiden Jokowi mengatakan statement dari Ketua Umum Anda soal abuse of power itu dirasa terlalu berlebihan. Jadi pertama apa yang disampaikan oleh Ketua Umum kami itu adalah warning kepada pemerintah. Jadi kami sama sekali tidak menuduh bahwa sudah melakukan abuse power, tapi itu warning kalau itu sampai terjadi. Dan ini saya pikir merupakan salah satu check and balance dari Partai Demokrat kepada pemerintah. Warning, dan situasinya akan menuju ke abuse of power? Anda lihat situasinya saat ini atau kondisinya sebenarnya masih baik-baik saja? Ya, kami melihat bahwa ini merupakan warning kami kepada pemerintah, jangan sampai terjadi hal yang demikian. Karena kalau itu yang terjadi, ya akan banyak hal yang harus diperhatikan pemerintah. Proses demokrasinya juga kita akan setback kembali ke belakang. Sementara demokrasi kita selama ini kan cukup bagus, ya. Dan itu tidak boleh terjadi. Saya pikir itu. Dan sekali lagi cukup bagus apa termasuk juga ketika Ketua Umum Anda mengatakan pertemuan ini terjadi setelah pengesahan Undang-Undang Pemilu di DPR. Itu yang menjadi permasalahan Undang-Undang Pemilu terutama soal presidensial threshold 20%? Ya, khusus untuk presiden threshold 20%, semua juga menyadari bahwa proses pengambilan keputusan di DPR itu memang secara normatif memang sah, tetapi proses pengambilan keputusan itu menurut kami, apalagi substansinya di dalam hal membatasi, membuat satu terminologi di dalam menetapkan presiden threshold itu, memang itu bertentangan menurut kami, ya sekali lagi, itu merupakan bertentangan dengan keputusan MK tahun nomor 14 tahun 2013. Dan lagi-lagi menurut hemat kami, ya, ini kan cacat logika. Karena apa? Karena presiden threshold yang 20% itu sudah terpakai pada pemilu 2014. Ibaratnya karcisnya untuk pilpres itu sudah terpakai di 2014, akan dipakai lagi tahun 2019. Jadi cacat logika. Nah, apalagi MK sudah mengatakan ya pilpres dan pemilu legislatif itu dilakukan bersamaan. Nah, kalau itu dilakukan bersamaan, maka logikanya itu adalah presiden threshold itu adalah 0%. Oke, nah, tapi kan ini produk dari DPR dan ternyata sudah disahkan, sudah go. Ya, lagi-lagi sudah prosesnya sudah disahkan oleh DPR, tetapi menurut hemat kami itulah yang terjadi. Dan lagi-lagi kami mengatakan, Anda lihat? Kami mengatakan ini warning bagi pemerintah, jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Nah, ini adalah suatu pengamatan kami menurut baik Gerindra maupun Partai Demokrat. Lagi-lagi kami sudah mengatakan proses check and balance akan terus kami lakukan ke depan. Oke, nah, baik. Pak Syarif, saya harus potong, saya minta tanggapan dari Mas Hasto. Silakan, Mas Hasto. Sejauh ini Anda mendengar sama-sama statement dari Syarif Hasan bahwa itu warning sebenarnya, terutama berkaitan dengan Undang-Undang Pemilu yang disahkan DPR.
Ya, itu kan proses yang sesuai dengan tata tertib di DPR. Kalau kita berbicara tentang presidensial threshold, kita harus bicara bahwa ini diimplementasikan di negara dengan demokrasi Pancasila. Di dalamnya ada musyawarah mufakat untuk menyelesaikan berbagai perbedaan yang terjadi. Musyawarah untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang kedua, sistem pemerintahan kita adalah presidensial. Presidensial ini padanannya adalah multi partai sederhana di dalam parlemen. Nah, mengingat presiden dipilih secara langsung, maka selain presiden mendapatkan dukungan kuat dari rakyat, legitimasi dari rakyat, untuk menjalankan pemerintahan agar lebih efektif, presiden memerlukan dukungan partai politik di parlemen. Maka diaturlah dalam konstitusi kita, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Disitulah ketentuan 20% jumlah kursi di DPR sebagai syarat minimum di dalam logika sistem presidensial kita agar pemerintahan bisa berjalan efektif. Dengan 20% saja Bapak Jokowi yang saat itu terpilih rakyat 2014. Ya ini instrumen saja yang kita pakai. Artinya adalah partai mana yang bisa mengusung pasangan calon presiden tersebut adalah mereka yang memang punya syarat-syarat di DPR. Mengingat ini masa transisi, setelah MK mengambil keputusan pemilu serentak, maka digunakanlah ketentuan sebelumnya. Oke, Bapak-Bapak, kita harus jeda. Saya lanjutkan. Silahkan, Mas Burhan. Sebenarnya apa yang menjadi keberatan dari partai-partai di DPR terkait dengan keputusan presidensial threshold itu legitimate, itu punya dasar akademik yang kuat, karena bagaimanapun kita tahu presidensial threshold ketika itu dilakukan secara bebarengan, maka apalagi kemudian didasarkan pada perolehan suara 2014, itu menciptakan ketidaksetaraan, terutama buat partai baru yang baru berlaga di 2019 karena pemilunya dilakukan secara serentak. Tetapi apakah itu masuk kategori abuse of power? Tidak sampai. Menurut saya terlalu strong untuk mengatakan itu sebagai sebuah abuse of power. Ya. Tetapi secara akademik punya dasar yang kukuh untuk menolak pemberlakuan presidensial threshold. Tapi untuk mengatakan itu sebagai penyalahgunaan kekuasaan terlalu berlebihan. Nah, yang ingin saya katakan adalah begini, sikap politik itu tergantung oleh posisi politik. Nah, hal yang sama itu juga dilakukan oleh Koalisi Merah Putih pada saat mereka dominan pada saat awal pemerintahan Jokowi. Kita tahu saat itu ketika Koalisi Merah Putih dominan, kurang lebih polanya sama, aktornya yang bertukar tempat. Kita tahu saat itu Undang-Undang MD3 diputus dengan menyisihkan PDIP sebagai pemenang pemilu 2014. Termasuk kalau kita ingat Undang-Undang Pilkada yang awalnya dilakukan secara bersamaan, kemudian dianulir, dilakukan melalui DPRD. Meskipun waktu itu Partai Demokrat wall out, tetapi ingat, wall outnya Partai Demokrat itu memberi satu ruang yang lebar bagi penghapusan pemilu kada secara langsung. Meskipun kemudian diperpu oleh Presiden SBY di masa akhir. Yang ingin saya katakan adalah, ini kan sikap yang kurang lebih sama. Oleh aktor yang berbeda, tetapi posisi mereka bertukar tempat gitu. Kebetulan sekarang yang dominan tidak lagi Koalisi Merah Putih, tapi justru partainya Mas Hasto. Nah, cara yang sama juga dilakukan oleh Koalisi Merah Putih pada saat mereka dominan. Nah, sekarang situasi berbalik. Nah, yang ingin saya kedepankan adalah ini statement biasa dari aktor-aktor politik, karena itu nggak usah terlalu baperan juga untuk menanggapi semua polemik gitu ya. Oke, tidak perlu baperan. Baik, saya akan ke Pak Syarif dulu. Pak Syarif katanya akan juga ada pertemuan berikutnya, terutama untuk mematangkan rencana ke MK. Betul akan ada pertemuan lagi antara SBY dengan Prabowo? Ya memang kami salah satu kesepakatan malam itu bahwa Partai Demokrat dan Partai Gerindra ya akan melakukan pertemuan secara rutin. Itu kesepakatan kami. Ya. Nah, tentunya termasuk di dalam hal bagaimana kita mendorong agar dilakukan judicial review. Itu adalah komitmen kami, karena memang betul kami tidak setuju dengan apa yang kami walk out pada saat pengambilan keputusan, dan kami tidak bertanggung jawab atas keputusan tersebut, sekalipun ya secara tata tertib itu memang disah menurut tata tertib ya, dan kami justru itu kami walk out. Nah, lagi-lagi ya, kami mengatakan kami akan tetap selalu secara rutin bertemu, dan tentunya kami akan melakukan check and balance sesuai dengan posisi kami di luar pemerintahan.
Termasuk juga nanti 2019, apakah sekarang ini juga penjajakannya, tes the water dari masing-masing partai, termasuk Demokrat? Ya, saya katakan kalau kita berbicara ke depan, ya ini kita lihat perkembangan ke depan seperti apa nanti. Berarti ada omongan siapa yang akan menjadi capres-cawapres, termasuk juga Agus yang akan menjadi cawapres? Kita belum berbicara tentang koalisi, kita belum berbicara tentang koalisi, dan kita belum berbicara tentang capres ataupun cawapres. Masih jauh ke depan. Masih jauh ke depan. Pak Syarif Hasan, terima kasih atas waktu dan juga kesempatan di Prime Talk. Silakan Mas Hasto, terakhir closing statement dari Anda. Ini intinya semua pihak jangan terlalu baper dengan statement masing-masing, Mas Hasto. Sah-sah saja setiap partai politik menjalankan strategi dan kebijakan politiknya. Tetapi bagi PDI Perjuangan dan seluruh partai politik pengusung pemerintahan Pak Jokowi, skala prioritas kami saat ini adalah mendukung agar Pak Jokowi betul-betul bisa menyelesaikan persoalan rakyat yang notabene masalah tersebut juga tidak terlepas dari kepemimpinan Pak SBY sebelumnya. Dengan demikian, lebih baik kita membawa suasana yang kondusif agar presiden yang dipilih langsung oleh rakyat ini betul-betul mendapatkan kesempatan untuk bekerja sebaik-baiknya di hadapan rakyat. Dan bagi kami, pertemuan di antara para elit boleh saja, tetapi pertemuan tersebut jangan sampai terlepas dari kehendak rakyat, lebih-lebih mengklaim atas nama kehendak rakyat itu sendiri. Rakyat yang mana? Karena kalau kita lihat dari pernyataan Pak Prabowo mengatakan presidensial threshold ini telah membodohi rakyat, itu yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Baik, kita lihat semuanya mengatasnamakan rakyat. Kita lihat mana yang memang rakyat. Sementara rakyat menentukan 2019, kita lihat memang apakah kemudian itu pilihan semua ada di tangan rakyat. Terima kasih Mas Burhan atas waktunya, dan kemudian Mas Hasto dan juga Pak Syarif, terima kasih atas waktunya. Dan tentu saja terima kasih atas atensi Anda. Saya Fitri Malik undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.